Dalam video kali ini, kalian akan disuguhi tingkah kelakuan yang tidak pantas dicontoh dari orang ini. Ratusan korban dibuat trauma akan masa depannya, di mana seorang profesional dalam bidang pekerjaannya, dan menjadi oknum jahat, berkedok profesi terhormat, namun dia melanggar kode etik profesi. Seperti diungkapkan di depan, MAK News akan membahas tentang tindakan cabul, seksual harassment dari seorang dokter. Siapa dia, apa yang dilakukannya, dan konsekuensinya seperti apa? Oke, mari kita simak cerita ini, tonton sampai selesai. Dia adalah Lawrence Gerard Nassar, atau Larry Nassar, seorang dokter khusus bidang olahraga. Tapi sekarang sudah menjadi mantan dokter. Dulunya dia seorang dokter dalam kedokteran olahraga di Amerika. Selama 18 tahun, ia menjadi dokter tim senam nasional wanita Amerika Serikat, di mana ia menggunakan posisinya untuk mengeksploitasi dan melakukan pelecehan seksual terhadap ratusan atlet muda. Selama itu, 18 tahun Nassar leluasa melakukan tabiat buruknya tersebut, tanpa ada tindakan dari pihak USA Gymnastics atau Badan Keolahragaan Cabang Senam di Amerika, padahal sudah banyak keluhan dari banyak atlet putri, utamanya. Barulah pada tahun 2016, Nassar didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap setidaknya 265 perempuan dan anak perempuan dengan kedok perawatan medis. Korbannya termasuk banyak pesenam tim senam nasional wanita Olimpiade dan Amerika Serikat. Bagi Larry Nassar, awal dari akhir datang pada musim panas 2016, berkat tiga hal: seorang detektif polisi yang tangguh, tim jurnalis yang berdedikasi di Indiana, dan seorang ibu yang bersekolah di rumah dari Kentucky. Ibu itu adalah Rachel Den Hollander. Dia juga seorang pengacara dan seorang Kristen yang taat. Investigasi besar di The Indianapolis Star tentang bagaimana USA Gymnastics menutupi keluhan pelecehan seksual terhadap pelatih yang bisa berpindah dari gym ke gym, melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Di video ini, Detektif Munford yang mengajukan pertanyaan. Pada awalnya, dia tidak memberitahu Larry alasan dia ada di sana, hanya membiarkannya tampak seperti sekadar check-in biasa. Dia membiarkan Larry terus mengoceh tentang teknik medisnya. Larry merasa nyaman. Dia telah menjalankan permainan ini sebelumnya. Dan pada tanggal 22 November tahun 2016 Nassar didakwa dengan 3 dakwaan tindak pidana seksual tingkat pertama di Ingham County, Michigan. Dia mengaku tidak bersalah dan dibebaskan dengan jaminan $1 juta. Lalu sebulan kemudian, Nassar ditangkap dan didakwa atas tuduhan pornografi anak federal. Surat dakwaan mengatakan dia memiliki ribuan gambar tidak senonoh anak-anak yang dikumpulkan antara tahun 2003 dan 2016. Berikut testimoni dari para korban dan keluarga korban pelecehan. One after the other. I am Jessica Tomashow, also known as Victim A. I was sexually assaulted by Larry Nassar when I was 9 and 12 years old. You broke and shattered a lot of girls. You manipulated us to trust you because you're a doctor, and doctors do no wrong, only heal. You are not a healer. I don't know who you are now. Maybe I never knew. Maybe none of us did. But Larry, you did this to yourself, and you did this to us. Inmate Nassar. That is what your name is. And don't you forget that. And while we all are moving mountains, you, Larry, will have no choice but to sit in prison and wait to die. And I said, "Are you ready to go to lunch?" And she's like, "No, Mom, I just want to go home." And I said, "What's wrong? Are you in pain?" And she said, "Mom, I just want to go home." And I said, "Okay." So we got in the car and I said,
And she started bawling. And I said, Chelsea, tell me what's wrong. And she said, Mom, he put his and they weren't gloved. And I said, Chelsea, I was right there in the room. And she goes, you couldn't see what was going on, Mom. And she said, he hurt me. In 2009, she took her own life because she couldn't deal with the pain anymore. Tanggal 22 November tahun 2017, Nassar mengaku bersalah atas 7 dakwaan tindak pidana seksual tingkat pertama sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan dengan imbalan jaksa membatalkan 8 dakwaan lain terhadapnya dan tidak menambahkan dakwaan atas insiden pelecehan seksual lainnya yang muncul kemudian. Nassar dijatuhi hukuman 60 tahun penjara federal atas tuduhan pornografi anak. I find that you don't get it, that you're a danger. You remain a danger. I am a judge who believes in life and rehabilitation when rehabilitation is possible. I have many defendants come back here and show me the great things they've done in their lives after probation, after parole. I don't find that's possible with you. Your decision to assault was precise, calculated, manipulative, devious, despicable. I don't have to add words because your survivors have said all of that. I don't want to repeat it. Sir, I'm giving you 175 years, which is 2,100 months. I've just signed your death warrant. Banding yang dia ajukan pada tahun 2018 ditolak. Kini dia meringkuk di penjara sampai akhir hidupnya.